Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul Emite Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan kondisi yang sehat ya, amin. Hari ini kembali lagi kita akan belajar matematika. Kita sudah masuk ke bab 4, bab baru yaitu bangun datar. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas tentang segi banyak. Segi banyak yaitu bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak biasa disebut dengan poligon. Jenis-jenis segi banyak, yang pertama ada segi banyak beraturan, dan yang kedua ada segi banyak tidak beraturan. Yang akan dibahas pertama yaitu segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan, ciri-cirinya yaitu yang pertama, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Segi banyak beraturan, contohnya ada segitiga sama sisi, yaitu ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sisinya sama panjang. Sama sisi berarti sisi ini sama dengan sisi ini sama dengan sisi yang ini. Dan yang kedua, ketiga sudutnya sama besar. Nah, sudut yang pertama, sudut A, sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Selanjutnya ada persegi atau segi empat beraturan. Keempat sisinya sama panjang, sama seperti segitiga yang tadi. Karena dia segi banyak beraturan, berarti semua sisinya sama panjang. Sisi ini sama dengan sisi ini, sama dengan sisi yang sebelah sini dan sisi yang sebelah sini, semuanya sama panjang. Jadi kalau ada tanda garis seperti ini, menandakan bahwa artinya semua sisinya itu sama panjang. Kalau semua bentuk tanda garisnya itu sama. Selanjutnya yang kedua, keempat sudutnya juga sama besar. Sama ya, setiap sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang. Selanjutnya bangun pentagon atau segi lima beraturan. Sama, kelima sisinya sama panjang dan kelima sudutnya sama besar. Selanjutnya heksagon atau segi enam beraturan. Keenam sisinya sama panjang dan keenam sudutnya sama besar. Selanjutnya heptagon. Heptagon itu segi tujuh beraturan. Sama, karena beraturan berarti ketujuh sisinya sama panjang dan ketujuh sudutnya sama besar. Selanjutnya oktagon atau segi delapan beraturan. Berarti kedelapan sisinya sama panjang dan kedelapan sudutnya sama besar. Dapat disimpulkan macam-macam segi banyak beraturan, yaitu ada segitiga sama sisi, ada persegi atau segi empat beraturan, pentagon segi lima beraturan, heksagon segi enam beraturan, heptagon segi tujuh beraturan, oktagon segi delapan beraturan, nonagon segi sembilan beraturan, dan dekagon segi 10 beraturan. Jadi bangun-bangun berikut ini merupakan bangun-bangun yang merupakan segi banyak beraturan, karena kembali ke ciri-cirinya, yaitu semua bangun ini memiliki sisi yang sama panjang dan sudutnya sama besar.
Selanjutnya ada segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Karena dia pakai atau, jadi bisa jadi hanya salah satunya saja, bisa hanya sisinya yang tidak sama panjang atau bisa hanya sudutnya yang tidak sama besar. Oke, selanjutnya akan ke contoh-contoh bangun segi banyak tidak beraturan. Pertama, contoh bangun segi banyak tidak beraturan yang pertama ada belah ketupat. Belah ketupat itu yang tidak sama adalah sudutnya. Sudutnya tidak sama besar, sedangkan sisinya itu sama besar. Seperti yang tadi Budia bilang, bisa hanya salah satunya saja karena dia pakainya atau. Bisa hanya sudutnya yang tidak sama atau bisa hanya sisinya yang tidak sama. Dan untuk belah ketupat ini, semua sisinya sama panjang. Ini sisinya sama panjang semua. Sisinya semua sama panjang karena miliki tandanya sama semua. Tapi sudutnya tidak sama besar. Misalnya yang pertama itu dua pasang sudut sama besar, jadi hanya dua pasang. Satu pasang saling sama. Yang pertama ada sudut ABC sama dengan sudut ADC. Mana itu sudut ABC dan sudut ADC? Nih. Jadi sudut ABC itu ada di atas. Yang ini sudut ABC. Sedangkan yang di bawah itu merupakan sudut ADC. Lalu yang kedua, karena dia dibilang di sini dua pasang, ini kan baru satu pasang. Dan pasangan yang kedua yaitu sudut BAD dan sudut BCD. Berarti yang berhadapan. Berarti yang ini. Sudut A dan sudut C sama besar. Jadi kalau untuk belah ketupat, sudutnya tidak sama besar semuanya. Yang sama itu hanya dua pasang yang saling berhadapan, yaitu sudut B sama dengan sudut D, sudut A sama dengan sudut C. Dan untuk sisinya semua sama panjang, tapi tetap dia tidak beraturan. Bangun yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang, sisinya tidak sama panjang. Sama seperti yang tadi sudut, dia hanya ada dua pasang. Jadi yang ini sama dengan yang depannya, panjang sama dengan panjang, dan yang lebar sama dengan yang lebar. Dan untuk sudutnya, bisa dilihat tandanya, semua sudutnya adalah sama. Hanya sisinya yang tidak sama, jadi dia merupakan segi banyak tidak beraturan nih. Dua pasang sisi sama panjang, yaitu sisi AB. Ini sisi AB yang ada di bawah sama dengan sisi CD yang ada di atas. Dan sisi AD sama dengan sisi BC yang berhadapan. Karena walaupun sudutnya dia sama besar, tapi sisinya tidak sama panjang. Jadi dia merupakan segi banyak tidak beraturan. Lanjut. Banyak tidak beraturan yang ketiga ada jejar genjang. Sisinya tidak sama panjang, dua pasang sisi sama panjang, dan sudutnya tidak sama besar, dua pasang sudut tidak sama besar. Jadi kalau tadi yang pertama hanya belah ketupat itu sisinya sama, sudutnya beda. Persegi panjang, sudutnya sama, sisinya beda. Kalau jajar genjang, sisi dan sudutnya tidak sama. Sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Bisa dilihat dari gambar sini ya. Jadi untuk sisinya, nih yang berwarna biru di bawah sama dengan berwarna biru di atas. Lalu sisi yang kedua, pasangan yang kedua ada sisi yang berwarna merah dengan sisi yang berwarna merah. Lalu untuk sudutnya juga sama, yang berhadapan itu sama besar. Yang hijau yaitu K sama dengan sudut M dan sudut N sama dengan sudut L. Nah, nih.
Sudut N sama dengan sudut L, lalu sudut K sama dengan sudut M. Lalu yang selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang itu sisinya tidak sama panjang, hanya dua pasang yang sama panjang, dan sudutnya tidak sama besar. Sudutnya itu hanya satu pasang yang sama besar. Jadi kalau untuk sisinya bisa dilihat nih, yang sama panjang itu hanya yang di atas dengan yang di atas. Nih, ini sama dengan ini, lalu ini sama dengan ini. Nah, untuk sudutnya yang sama itu hanya yang ada di pinggirnya. Untuk atas dan bawah itu berbeda. Seperti itu, bisa dilihat keterangan gambarnya ya. Ini untuk keterangan sisi, dikasih garis seperti ini, dan untuk sudut ada di pojok sini. Sudutnya segitiga sama kaki, sama sisinya tidak sama panjang, hanya satu pasang sisi yang sama panjang, dan sudutnya tidak sama besar. Hanya satu pasang sudut yang sama besar. Nah, untuk segitiga sama kaki, karena dia sama kaki, berarti yang sama itu otomatis adalah kakinya. Nih, ada tanda ini, seperti tadi Bu Dia bilang, kalau ada tanda dia sama gambar gini, berarti panjang sisinya sama. Ini merupakan sisi yang sama panjang, dan sudut Q dan sudut R merupakan sudut yang sama besar. Segitiga siku-siku, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Kalau ini udah kelihatan, semua sisinya berbeda. Semua sisinya berbeda panjangnya dan sudutnya juga sama. Semua sudutnya sudut A, sudut B, sudut C, semua besarnya beda. Selanjutnya nah, berarti bisa disimpulkan kalau macam-macam segi banyak tidak beraturan, yaitu yang pertama ada segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, trapesium, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Bisa dilihat ya gambarnya. Tadi itu syarat atau ciri-ciri segi banyak tidak beraturan adalah sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Tidak harus dua-duanya yang terpenuhi, jika hanya salah satu saja bisa. Jadi kalau misalnya salah satunya terpenuhi, misalnya hanya sudutnya saja yang tidak sama besar, berarti itu merupakan segi banyak tidak beraturan. Atau sisinya aja yang gak sama panjang, berarti itu juga merupakan segi banyak tidak beraturan. Kalau beraturan, semuanya sama panjang, semua sisinya sama panjang, dan sudutnya semua sama besar. Kalau tidak beraturan, tidak sama. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung atau ada kekeliruan dalam Bu Dia menyampaikan pembelajarannya, bisa disampaikan melalui Japri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.